Saya pengen tanya kepada Nathaniel Pigai, di mana ada pembiaran kepala negara dalam membiarkan rakyatnya meninggal karena pandemi? Ada hukum internasional tentang hak asasi manusia atau tidak? Tolong disampaikan. Di mana ada tindakan atau polisi Presiden Jokowi yang sengaja menelantarkan rakyatnya sehingga rakyatnya jadi korban. Tolong tunjukkan, Nathaniel Pigai. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan, tutup mulutmu, shut up. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Kali ini tetap saya membahas tentang idola saya yang sangat tampan yang bernama Nathaniel Pigai. Nathaniel Pigai, mantan komisioner Komnas HAM, kembali membuat ujaran yang lucu. Dan kali ini akan saya beri judul, opini saya adalah pamer kebodohan ala Nathaniel Pigai. Jadi, atau mungkin judul yang tepat adalah mati ketawa ala Nathaniel Pigai gitu ya. Lucu sekali. Apa sih yang membuat saya tertawa? Dia membuat suatu narasi di ruang publik, dikutip beberapa media bahwa meninggalnya 75.000 orang Indonesia akibat COVID dianggap adalah pelanggaran HAM karena kelalaian kepala negara. Nah, saya bingung ini, mau komentar apa ini. Kalau yang meninggal di Amerika sekitar 300.000, di India sekian ratus ribu, Brasil sekian puluh ribu, di Italia juga, berarti ada pelanggaran HAM di setiap negara dan kepala negaranya harus diseret di muka hukum. Ini versi dari Nathaniel Pigai. Mungkin Anda sependapat dengan saya bahwa ini Anda pasti ketawa. Tapi silahkan Anda ketawa saja, tidak apa-apa. Karena ini adalah semacam eksibisi kebodohan yang dilakukan oleh orang yang cari panggung. Nathaniel Pigai tetap Nathaniel Pigai. Dia selalu memakai kacamata hitam. Hitam kacamatanya loh, bukan orangnya ya Pak ya. Menggunakan kacamata hitam untuk melihat apapun yang dilakukan Presiden Jokowi. Ini Nathaniel Pigai, hanya cari panggung, hanya pengen suara yang berbeda. Supaya apa? Diambil oleh media sebagai semacam narasi yang berani gitu loh. Dia mengatakan di era Jokowi ini Indonesia berpotensi masuk ke kubangan. Makanya dia minta Jokowi harus lengser gitu. Ini sudah aneh-aneh saja gitu loh ya. Tidak ada makna sebetulnya. Nathaniel Pigai kayak orang nyinyir gitu ya, nyinyir yang tidak ada esensinya, tidak ada maknanya, tapi memang aneh gitu loh. Ini lucu gitu loh. Saya hanya melihat begini, orang bodoh itu boleh, kita nggak bisa melarang orang menjadi bodoh, tapi jangan dipamerkan. Ini ada arogansi juga gitu. Saya juga pernah mengatakan, Tuhan itu benci dengan orang sombong, tapi Tuhan lebih benci dengan orang bodoh yang sombong. Dan ini dilakukan oleh seorang Nathaniel Pigai. Saya pengen tanya kepada Nathaniel Pigai, di mana ada pembiaran kepala negara dalam membiarkan rakyatnya meninggal karena pandemi? Ada hukum internasional tentang hak asasi manusia atau tidak? Tolong disampaikan.
di mana ada tindakan atau polisi Presiden Jokowi yang sengaja menelantarkan rakyatnya sehingga rakyatnya jadi korban. Tolong tunjukkan Natalius Pigai. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan, tutup mulutmu, shut up. Karena memalukan kamu, memalukan orang Papua. Orang Papua itu terkenal dengan orang yang bijak, bertutur, tapi tidak oleh seorang Natalius Pigai. Menjadi oposan boleh, tapi menjadi oposan yang bodoh dan ngelantur kemana-mana, itu jangan. Memalukan harga dan martabat seorang oposisi kalau oposisinya levelnya, kualitasnya kayak Natalius Pigai. Tidak relevan sama sekali. Seolah-olah pandemi ini salah Jokowi. Ya, kalau pandemi di India, di Cina, Amerika, Brasil atau Eropa, salah siapa? Ngaco si Natalius Pigai ini. Kecuali ada satu polisi yang memang sengaja menjerumuskan rakyat, saya setuju. Tapi ini tidak. Tidak ada sebiji zarah pun seorang kepala negara ingin rakyatnya meninggal dengan adanya pandemi ini. Jadi ini sudah, bagi saya sudah ada dua hal. Pertama, fitnah yang luar biasa kejam. Yang kedua, menghasut rakyat untuk menentang kepala negara. Ini bagi saya sudah memenuhi unsur pidana sebetulnya. Saya tidak tahu apakah orang-orang seperti Pigai ini tidak bisa ditersangkakan ya. Mungkin saya minta perspektif dari ahli hukum. Jangan sampai ruang publik ini dikotori oleh oposisi bodoh yang sedang cari panggung seperti Natalius Pigai. Bahaya, sangat bahaya. Berkali-kali saya katakan ruang publik ini adalah ruang kita untuk berekspresi, apapun lah, termasuk saya berekspresi juga. Tapi saya tahu pasti bahwa apapun yang saya lakukan, saya tidak akan melawan negara, apalagi berpotensi mencelakakan jiwa masyarakat Indonesia. Ini yang harus dijaga. Saya tidak tahu peran sejarah seorang Natalius Pigai ini. Apakah anaknya, istrinya, keluarganya nggak malu ya melihat orang seperti ini? Aneh sebetulnya. Saya jujur aja, orang ini ngelantur lama-lama ini. Saya tidak akan mengatakan dia ODGJ ya, nanti tersinggung, malah saya tidak akan mengatakan itu. Tapi memang agak aneh juga. Ini apa ya, upaya penyesatan. Mungkin karena dia sudah tidak ada harapan ya, menyerang sana mental, menyerang sini mental, cara ini mental, narasi ini mental, akhirnya membuat narasi yang penuh fitnah, penuh aura penghasutan, dan akhirnya orang yang mengerti mikir dia sedang pamer kebodohan. Tapi itulah Natalius Pigai. Sekali lagi saya tidak tahu apakah negara membiarkan saja toksik seperti Natalius Pigai ini merajalela. Saya hanya khawatir generasi muda kita akan tersesatkan atau terkontaminasi dengan narasi-narasi yang dibangun oleh Natalius Pigai. Tolong dimengerti, tolong. Saya harus minta tolong kepada siapa ya? Dalam upaya kita semua menjaga Indonesia, jangan sampai ruang publik ini dikotori oleh narasi-narasi yang menyesatkan. Semua negara sedang bahu-membahu keluar dari pandemi. Kita udah karpe dewe, berantem di antara kita sendiri. Ini menurut saya itu aneh gitu. Dan orang-orang ini ya agak kocelok lah menurut saya. Tapi udahlah, apapun terjadi. Media juga mengamplifikasi, saya pun mengamplifikasi, tapi dalam rangka saya memprotes keras. Jangan sampai ruang publik ini dikotori atau terkontaminasi dengan nada-nada hasutan atau fitnah seperti yang dibangun oleh Natalius Pigai. Baiklah sahabat Indonesia, itu narasi saya, kontra opini saya terhadap apa yang dibangun oleh Natalius Pigai. Itu adalah kebohongan publik menurut saya, itu adalah penyesatan publik, dan itu ada unsur fitnah yang luar biasa. Tapi kembali saya serahkan kepada negara, kepada aparat keamanan, apakah
tidak semestinya orang seperti ini dibungkam berdasarkan hukum ya, agar tidak menjadi virus pemikiran sesat yang bisa menular jauh lebih jahat dibandingkan virus COVID-19. Itu menurut saya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini tentang Natalius Pigai. Supaya kita tidak terkontaminasi dengan virus-virus COVID-19 maupun virus yang diciptakan oleh narator-narator yang sedang cari panggung, jangan lupa pakai masker. Maskernya double, kecuali masker N95, tidak perlu double. Tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan ikuti semua protokol kesehatan yang ditentukan atau diarahkan oleh pemerintah. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi anak cucu kita, dan melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamben.